Hidup itu berat ya, suatu paradigma yang kita semua mengakuinya dan mempercayainya. Ya, hidup bisa terasa sangat berat ketika kita tahu adanya kesenjangan antara kemampuan dan juga keinginan. Nah, dengan adanya kesenjangan antara kemampuan dan keinginan, kita tuh jadi timbul yang namanya kecewa, frustasi, stres, gila, bahkan hampir putus asa. Selain dari kesenjangan antara kemampuan dan juga keinginan yang membuat hidup kita tuh terasa berat, ada lagi satu hal yang membuat hidup sangat-sangat berat dan bahkan terkesan kok keras banget ya dunia ini ya, menggempur kita habis-habisan tanpa henti gitu ya, yaitu harapan. Harapan di sini tuh jangkauannya luas ya, nggak sempit. Harapan tuh banyak ya, harapan ini, harapan itu, kita mau ini, kita mau itu gitu ya. Apalagi harapan-harapan yang tinggi, bahkan harapan yang tidak realistis sekalipun. Tentu, semua orang punya harapannya masing-masing. Ada yang berharap pendidikannya lancar, keuangannya lancar, keluarga yang harmonis, memiliki wajah yang rupawan, harapan memiliki bentuk badan yang diinginkan, punya pasangan yang cocok dengannya, punya mobil, punya rumah, atau handphone yang terbaru, handphone yang diinginkan, ingin keluar negeri, dan masih banyak lagi harapan-harapan lainnya. Ketika harapan yang kita punya itu terlalu tinggi, bahkan ya kurang realistis, dimana kita melihat harapan, keinginan kita, dan sekarang kemampuan kita di sini itu kayak terkesan, waduh, kayaknya agak sulit nih capainya. Aduh, hal apa lagi yang harus aku korbankan, hal apa lagi yang harus aku kerja keras sebagaimana lagi gitu ya, sampai mendapatkan harapan-harapan itu. Ya, ini juga termasuk perang batin, perang mental, bahkan kita jadi capek fisiknya. Tapi pernah gak sih kamu pernah ya langsung tiba-tiba kepikiran bahwa kenapa sih kita nggak bisa biasa aja jadi manusia? Kenapa sih kita harus punya harapan? Kenapa sih kita harus punya rumah mewah, harus punya mobil, harus punya harta, kekayaan, kesuksesan, harus punya gelar, harus punya jabatan, harus punya hewan kesayangan, harus punya cita-cita yang tinggi atau harapan-harapan yang tinggi? Kita tuh kayak mau biasa aja lah sebenarnya. Kayak tiba-tiba pemikiran kita entah lagi bengong atau lagi mengendari kendaraan, tiba-tiba bisa gak sih biasa aja ya? Bisa gak sih kayak harapan terlalu tinggi tuh kayak berat banget capainya gitu ya, sehingga kita merasa jadi manusia biasa-biasa aja kayaknya nggak sulit deh. Kamu hanya ingin sebatas kayak oh ya udahlah, bertahan hari demi hari tanpa perlu mikirin besok pagi harus kerja mati-matian, besok bangun pagi harus kuliah, besok bangun pagi harus sekolah, besok bangun pagi-pagi harus jualan, harus bisnis, pikirin stres, ruwet gitu ya soal bisnis atau soal kerjaan atau soal pendidikan. Kayak udahlah, mau jadi biasa aja. Kayak bisa gak sih kita hidup tanpa memiliki sebuah ambisi? Ya, kayak ya udahlah biasa aja lah, nggak mau capek-capek, nggak mau stres-stres kayak orang, maunya biasa aja. Aku jujur pernah berpikir seperti itu, bahkan mungkin terakhir itu baru-baru ini ya memikirkan lagi gitu ya, mikirkan nggak apa-apa gitu kan. Aku mikir kayak kenapa kok kita alurnya seperti itu aja. Mungkin yang nonton TikTok aku pernah ya buat konten seperti ini. Kenapa sih alurnya kayak gitu? Ya, mungkin dari anak kecil, remaja, dewasa, kita sekolah, kita nanti kuliah, nanti kita kerja, kayak ya udah ujung-ujungnya kerja, abis itu ya berumah tangga gitu ya. Kayak terlalu capek dan kayak kenapa ya kita harus kerja? Kenapa sih kita harus kerja? Tapi kalau nggak kerja kita nggak makan, kalau nggak kerja kita nggak bisa beli apapun yang kita inginkan, kalau nggak kerja kita nggak bisa kasih orang tua uang, ya kan? Atau membelikan dia tempat tinggal atau membelikan dia sesuatu barang yang dia inginkan. Tapi kayak capek banget ngejalaninnya. Kayak Tuhan bisa gak sih kasih uang banyak aja gitu? Terkadang mungkin muncul pada saat kita lagi stres kali ya. Mungkin karena kerjaan, masalah rumah tangga, atau masalah pertemanan, masalah sama pasangan. Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu, bahkan pemikiran seperti itu akan muncul kembali ya. Kayak, capek banget Tuhan, kok ngejalaninnya susah banget. Kayak bisa gak sih gak usah ada ambisi aja, gak usah ada cita-cita tinggi. Maunya ya udahlah biasa aja, gak mau yang terlalu ribet, gak mau terlalu pusing gitu ya, santai aja gitu. Tapi kembali lagi,
Semua orang ya, aku maupun siapapun di dunia ini, kita harus bertahan hidup gak sih? Iya kan? Di kehidupan ini, di bumi ini, kita harus bertahan hidup. Entah kita kerja untuk ya kebutuhan pokok, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, atau kita ingin menghidupi keluarga, ya menghidupi orang tua, mau punya HP yang bagus, laptop yang keren, kacamata yang mahal, sepatu yang mahal, bisa jalan-jalan kemanapun tanpa memikirkan budget yang bikin pusing, ya kita mau karir oke, pendidikan oke, status sosial oke, banyak yang kita mau. Ya tentunya apa? Tentunya kita juga mau bermanfaat juga ya buat orang lain. Tapi capek. Ngerti kata capek gak sih? Iya kan? Capek gak sih? Tapi ya pas kita ngomong, aduh capek banget hari ini, tapi besokannya ya kita ngelakuin lagi. Besok pagi bangun lagi untuk kerja, besok bangun lagi untuk sekolah, untuk kuliah. Capek, tapi tetap jalanin. Ya namanya bertahan hidup. Kita mau capek, mau stres, mau hampir putus asa pun, kita ingat kembali bahwa oh iya, kayaknya kita masih punya tanggung jawab di sini. Kayaknya kita masih punya tugas di kehidupan ini. Sehingga kayak walaupun capek, walaupun hampir putus asa, ya kita akan bangkit lagi. Karena ya bertahan hidup. Tapi ya jujur dalam prosesnya memang sangat berat ya. Apalagi ya banyaklah orang Indonesia itu banyakan perintis daripada pewaris. Ya aku pun juga perintis, ya oke. Aku juga ngerasa bahwa susah banget gitu ya. Ketika kita kerja, ketika punya tabungan juga kita nggak langsung beli sesuatu yang kita inginkan. Ya kita inginkan misalnya, kita biasanya mau beli apa sih? Handphone lah ya, gampang banget tuh contohnya handphone. Kita mau beli HP yang mahal yang dulu tuh kita udah impi-impikan. Yang kita impi-impikan kayak kameranya bagus, kayaknya speknya juga bagus, model juga bagus gitu ya. Mau ya handphone Apple atau handphone Samsung atau handphone merek lainnya yang benar-benar kita inginkan. Tapi kita singkirkan dulu, kenapa? Karena yang kita tahu bahwa kita ya mungkin aja punya tanggungan, orang tua punya hutang di sana, kita lunasin dulu. Orang tua punya orang tua pengen ini, ya kita beliin ini dulu. Sehingga kita apa? Sehingga kita menyingkirkan keinginan sendiri untuk keinginan orang tua dulu. Ya, mungkin memang ya anak perintis itu suksesnya akan lama dibanding sama anak-anak yang pewaris, karena mereka juga sudah punya koneksi. Kita boro-boro punya koneksi gitu ya. Kita punya pekerjaan aja, diterima kerja mungkin di pabrik, ya, di kantor atau dimanapun, kita udah bersyukur banget. Oke, mereka ya terserah mau beli apapun yang dia inginkan tanpa mempedulikan ya orang tua kurangnya apa, karena orang tuanya udah cukup gitu. Sedangkan kita mungkin orang tua bukan yang meninggalkan warisan tapi meninggalkan hutang. Banyak kasusnya, banyak. Ya mungkin di antara teman-teman juga seperti itu. Dimana kita juga pernah gagal ya, seorang perintis nih ya, mau buat usaha gagal puluhan juta, bahkan ratusan juta, udah buang-buang tenaga, buang waktu, buang duit, buang-buang segalanya, bahkan kita buang masa muda kita untuk merintis gitu ya, tapi rugi. Karena kita nggak punya koneksi, kita nggak punya pengalaman, kita nggak punya orang tua bahkan saudara yang mengajarkan kita soal bisnis, soal bagaimana manajemen waktu, manajemen keuangan, manajemen emosional kita, ya kan? Kita nggak diajarin. Aku tahu kok rasanya seperti apa, aku tahu. Karena ya kita sama-sama perintis, karena ya aku juga tahu rasanya itu seperti apa. Udah gagal ya kita nabung dulu baru buat bisnis lagi. Nggak yang kayak anak pewaris ketika gagal ya dia disokong terus gitu ya sama orang tuanya. Lah kita gagal, kita nggak punya backingan lagi. Selain kita kerja lagi mati-matian, ya nabung, abis itu ya buat bisnis lagi. Sulit banget, sangat sulit. Tapi ya, kalau kita mikirin lagi, kenapa ya aku lahir di keluarga ini? Kenapa kok keluargaku seperti ini? Kenapa keluarga mereka harmonis? Kenapa mereka sangat didukung, sangat disupport? Kenapa sulit sekali untuk mendapatkan teman atau sahabat yang bisa support kita di saat kita terpuruk? Teman-teman atau sahabat atau siapapun itu mau bersama kita ketika kita sudah menghasilkan kesuksesan atau bahkan ketika kita sudah kaya gitu ya. Kayak kenapa sih susah banget untuk memperoleh atau mendapatkan seseorang yang bener-bener selalu ada di saat kita terpuruk? Tuh susah banget. Susah banget. Tapi kalau kalian punya teman atau siapapun itu yang dia selalu ada, bahkan bantu kamu, support kamu di saat kamu terpuruk, wah, bersyukur banget.
Ya, bersyukur banget. Karena nggak semua orang bisa dapetin orang yang saling support di saat kita terpuruk. Karena orang-orang deketin kita pasti ada maunya. Ada maunya. Sangat sulit untuk mencari orang yang tulus. Tapi ketika kamu ingin mendapatkan orang yang tulus, ya kamu harus mulai dulu dari diri kamu. Kamu tulus gak dalam berteman? Kamu tulus gak dalam membantu orang? Ya, kamu baik gak terhadap sesama? Ketika kamu ingin diperlakukan orang seperti yang ya kamu disanjung-sanjung, kamu ingin ditemani saat terpuruk, kamu juga harus begitu dulu kepada orang lain. Jangan mengharapkan ingin ditemani, ingin disupport sama orang lain ketika terpuruk, tapi di saat orang lain terpuruk, teman-teman kamu terpuruk, keluarga kamu terpuruk, saudara kamu terpuruk, kakak adik kamu terpuruk, kamu nggak bantuin. Ya kamu nggak akan pernah dapat orang seperti itu. Mulailah dari diri kamu. Terus mungkin kamu juga berpikir, kok susah banget ya untuk jalan-jalan ke Dufan, untuk jalan-jalan ke mana ya, ke Medan, untuk jalan-jalan ke mungkin Surabaya, ke Bali, ke Jakarta, ya, atau kemanapun, keluar kota, bahkan ke luar negeri tuh kayak terlihat sangat mustahil gak sih gitu ya, untuk dilihat dari sekarang yang kita memiliki kemampuan hanya sebatas ini aja lah gitu kan. Kita juga masih harus membayar hutang-hutang, bahkan ya hutang keluarga, atau harus patungan juga buat beli rumah untuk orang tua. Kayak pengen jalan-jalan dulu, nyenengin diri sendiri itu terkadang kita harus pendem dulu, harus singkirkan jauh-jauh sebelum masalah keluarga ini kita selesaikan. Aku tahu kok, ini juga banyak kasusnya dari teman-teman aku, ketika banyak teman-teman aku dia sangat menyingkirkan keinginan dia untuk keluarganya, ingin menghidupi keluarganya, ingin menghidupi ya adik-adiknya, mungkin kasih jajan atau membiayai sekolahnya, sampai dia tuh menyingkirkan cita-cita dia, menyingkirkan impian dia. Kayak wow, aku agak bingung sih pada saat itu, kayak loh kok kamu keren banget sih gitu ya. Mungkin kamu dalam posisi seperti sekarang, kamu menyingkirkan impian kamu menyingkirkan cita-cita kamu untuk keluarga, untuk mendukung keluarga, untuk mendukung adik-adik kamu. Itu sesuatu yang luar biasa, dan gak semua orang bisa seperti kamu. Jadi jangan sedih-sedih ya. Nanti pasti akan bisa kok. Mungkin sekarang kamu fokus kepada keluarga, mungkin sekarang kamu fokus kepada adik-adik kamu, tapi aku yakin suatu saat nanti kamu bisa jauh lebih sukses. Kamu tulus, kamu hebat. Aku gak ngerti lagi kenapa kok bisa sih kamu sebaik ini. Tapi makasih loh, makasih udah baik untuk keluarga. Dan ini juga pasti banyak kasusnya ya, ketika kita mengharapkan keluarga kita, bahkan orang tua sendiri, itu menjadi support system number one ya buat kita. Tapi justru keluargalah atau orang tualah yang membuat kita diremehkan, dikucilkan, nggak dianggap berada. Kayak, kamu mah ngapain sih jualan-jualan kayak gitu, nggak laku juga gitu kan. Terus kayak, kamu tuh seharusnya kerja di kantor, ngapain sih kerja kayak gini gitu kan, nggak ada hasilnya, mau jadi apa kamu, dan lain sebagainya. Kayak aku nggak ngerti sih. Mungkin kalian berpikir, loh kenapa orang tua yang seharusnya jadi support system ya, nomor 1 untuk diri sendiri, tapi malah jadi orang yang pertama merendahkan kita, bahkan menjatuhkan kita. Terkadang juga hidup kita diatur sama keluarga, sama orang tua. Kamu harus kayak gini. Udah ikutin kata orang tua. Mama tahu kamu yang terbaik tuh di sini, ya. Mama nggak mau denger kamu nggak setuju atau nggak suka di sini, tapi mama yakin kamu pasti sukses di sini. Orang tua udah kayak melihat masa depan, tapi nggak nanya bahwa, oh ya kamu sukanya di mana? Oh di sini. Kamu nggak suka apa? Oh aku nggak suka main musik, aku sukanya matematika, misal ya, misal gitu ya. Oh ya sudah, kamu kuliahnya jurusan matematika aja gitu ya. Tapi ada orang tua yang kayak dia tuh bener-bener tahu bahwa hal ini baik buat anaknya, hal ini buruk buat anaknya, dia tahu. Tapi sebenarnya nggak tahu gitu. Mungkin banyak ya dari kita seperti itu, yang kayak ya udahlah, nggak bisa menyalahkan takdir juga ya, kita nggak bisa menyalahkan orang tua juga. Dan sekarang kita bertahan hidup hari demi hari. Ya aku tahu kamu merasa sendirian dan sulit menemukan dukungan untuk mencapai impian kamu. Kamu merasa berjuang sendiri ya. Gak apa-apa, justru itu yang membuat kamu gak gampang menyerah.
punya fisik yang kuat, punya mental yang kuat, punya daya juang yang luar biasa. Nggak semua orang bisa, apalagi anak-anak manja. Kamu luar biasa. Oke? Kamu nggak sendirian. Pasti ada Tuhan yang membantu kamu. Dan aku pelajari bahwa ya mungkin ada 2 atau beberapa tipe ya manusia yang ada di kehidupan ini. Aku mikirnya ada 2. Kayak misalnya yang tadi, kita ya ada kesenjangan antara kemampuan dan keinginan, ada harapan juga yang membuat kita tuh hidupnya terasa sangat amat berat, sangat amat pusing gitu ya, stres gitu, bahkan hampir putus asa. Kita tahu bahwa ya hidup ini pilihan. Kamu mau pilih yang mana? Apakah kamu memiliki harapan yang tinggi, tapi kamu harus ya punya tanggung jawab, kerja keras, mati-matian, mau sakit-sakitan, ingin mencapai harapan itu. Bahkan ada orang yang biasa-biasa aja lah. Udah dapat pekerjaan di kantor, atau di pabrik, atau sekarang jadi konten kreator, terus nggak mau yang kerjaannya tuh terlalu berat lagi untuk mencapai A, B, C, D gitu. Kayak udahlah cukup aja segini aja gitu ya, biasa-biasa aja. Ada gak sih kayak gitu? Kayak misalnya nih, kamu ingin hidup biasa-biasa aja. Ya kamu jangan iri sama orang-orang yang bisa pergi jalan-jalan kemanapun dia mau, yang bisa untuk beli makan yang mahal, beli barang-barang yang branded, atau beli rumah atau mobil yang banyak atau yang bagus gitu, yang bermerek. Kamu jangan iri. Karena apa? Karena kamu sudah memilih bahwa kamu hidup biasa saja. Kamu hidup biasa saja. Nah, sekarang juga ketika kamu ingin mencapai kekayaan dan kesuksesan, baik itu karir, pendidikan, dan apapun itu, ya kesuksesan kan banyak ya maksudnya gitu kan. Ya kamu jangan iri sama orang-orang yang memilih hidupnya tuh biasa-biasa aja. Dia mungkin terlihat bahwa oh iya banyak waktu buat keluarga, banyak waktu buat teman-teman, main ke sana, main ke sini gitu ya. Banyak waktu untuk me time. Lah sedangkan kita boro-boro gitu ya kan, kita mikirin kerjaan, mikirin kuliah, mikirin A, B, C, D gitu ya. Ya itu yang kamu pilih. Jadi orang yang biasa-biasa saja jangan iri ketika melihat kekayaan orang lain, kesuksesan yang lebih dari dia, dan orang kaya atau orang yang ingin mencapai kekayaan atau orang yang ingin mencapai kesuksesan. Jangan iri ketika melihat orang yang hidupnya biasa-biasa aja, tapi tenang, tapi nggak banyak pusing gitu ya, hidupnya lancar-lancar aja, di rumah banyak foto buat keluarga, ya karena dia menganggap ya biasa-biasa aja, nggak mau yang terlalu kaya banget, kayak sederhana udah biasa aja nggak apa-apa gitu ya. Ya itu dia pilihan. Kamu mau yang biasa-biasa saja atau yang mencapai atau terlalu berambisi untuk kekayaan atau kesuksesan? Karena ada suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan, harus ada yang dikorbankan. Kamu mau mengorbankan waktu sama keluarga, atau mengorbankan waktu sama anak, atau mengorbankan waktu sama teman-teman, bahkan kamu juga harus irit-irit untuk mencapai ya kekayaan atau kesuksesan. Bahkan juga kamu mungkin bisa saja kehilangan masa-masa muda kamu di antara banyak teman-teman yang masih kesana kesini, jalan sana jalan sini, tapi kamu di rumah aja mengembangkan karirmu, mengejarkan value-mu. Atau ya dibalik lagi, ketika orang-orang yang sibuk karirnya, kamu mungkin ya udahlah santai aja. Ini maksudnya yang biasa-biasa aja tuh bukan yang kayak kemiskin ya, bukan kayak ya sudah, kamu punya pekerjaan, ya punya gaji, kamu juga udah punya kendaraan, mungkin punya rumah juga biasa aja, ya bukan yang kayak pesimis ya, bukan pesimis, tapi kayak ya udahlah mau santai aja lah, nggak mau yang terlalu berat gitu ya. Setelah lulus sekolah, ya udahlah lulus sekolah ya, nggak usah yang terlalu pusing-pusing, mau ambil ini, mau job ini, mau job itu gitu, enggak gitu ya. Itu hidup biasa saja, sederhana. Ya, tentu banyak ada pengorbanan juga yang orang-orang biasa saja. Tentu bahkan juga ada yang mengorbankan waktu, tenaga, uang untuk menjadi kaya atau bahkan mencapai kesuksesan. Tinggal kamu pilih, kamu mau yang mana? Kamu mau hidup yang biasa saja? Atau kamu mau hidup yang capek dulu, mati-matian dulu, ya stres dulu, bahkan hampir putus asa, dan kita juga nggak tahu ke depannya bisa sukses atau enggak? Ya kamu mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Semua ada di tangan kamu. Kamu ingin hidup seperti apa? Terlepas dari apa yang kamu ingin dari hidup ini, yaitu mungkin jadi orang yang sederhana, yang biasa-biasa aja, atau memiliki kekayaan material. Terlepas dari itu semua, yang penting kamu hidup dengan meyakini apa yang kamu yakini. Tapi jujur, terlepas dari ya cerita-cerita random ini, yang karena menurutku banyak sih dari kita, dan aku juga berpikir bahwa capek gitu ya, capek, tapi
Lihatlah, kamu sekarang nonton videoku, kamu mungkin lagi rebahan atau lagi duduk atau lagi mungkin jalan-jalan ya atau berdiri, lihat videoku sekarang, kamu udah luar biasa. Kamu nyemangatin diri kamu sendiri. Kamu, iya yuk gak apa-apa. Bisa yuk besok yuk sehari gitu ya kan. Kamu bertahan hidup hari demi hari, walaupun gak ada yang support, walaupun gak ada yang nemenin, walaupun gak ada yang ya mengusap air mata kamu di saat kamu juga lagi nangis, gak ada yang peluk kamu ketika kamu juga butuh pelukan. Ya, susah. Tapi aku mau bilang sama kamu bahwa makasih ya. Makasih udah bertahan sampai sekarang. Makasih kamu tetap kuat sampai sekarang. Aku gak tahu kesusahan kamu, keriuhan kamu, kegilaan kamu di saat kamu lagi berjuang untuk kerja. Mungkin bosnya juga ya galak, gajinya kecil, gak sepadan dengan apa yang kamu kerjakan. Atau teman-teman kerja yang ingin menjatuhkan kamu. Atau bahkan keluarga sendiri yang ingin menjatuhkan kamu, menjatuhkan mental, menjatuhkan ya harga diri kamu mungkin. Karena aku yakin banyak dari kita yang memiliki keluarga yang wow gitu, unik. Aku mungkin bilangnya unik aja kali ya. Karena unik ketika seharusnya keluarga menjadi support system, tapi malah jadi orang yang membuat kita tuh down secara mental bahkan fisik gitu ya. Tapi gak apa-apa. Mungkin dari yang tahun-tahun lalu kamu berpikir, aduh aku gak mungkin deh keluar kota, aduh aku gak mungkin deh naik pesawat pertama kali, aduh aku gak mungkin deh ke luar negeri, jalan-jalan gitu ya, belanja sana sini, atau aku gak mungkin nih beli barang ini, aku gak mungkin nih ternyata punya pasangan yang baik hati. Mungkin kamu dulu berpikir kayak, alah gak mungkin ini mah, gak bakal bisa gitu ya. Tapi secara tidak langsung kamu mendapatkannya satu persatu. Mungkin dari beberapa impian kamu, dari beberapa keinginan kamu ini masih belum tercapai, tapi nggak apa-apa. Ya, yang penting 1 di antara 10 tuh ya minimal 2 udah tercapai. Ya, nggak apa-apa. Yang sesuatu hal yang tadinya mustahil, tapi sekarang kamu punya, entah dari barang-barang, atau uang, atau karir, ya. Tapi kamu hebat. Nggak apa-apa kalau di usia kamu sekarang itu punya handphone baru, di saat teman-teman juga udah punya handphone baru deh, dia udah duluan. Nggak apa-apa di saat kamu keluar kota atau naik pesawat pertama kali, tapi teman-teman kamu udah ngerasain duluan. Nggak apa-apa ketika teman-teman kamu sudah married, tapi kamu ya baru married atau belum married. Karena kamu nggak bisa membandingkan kehidupan kamu dengan kehidupan orang lain. Kalau kamu terus membandingkan hidup kamu dengan orang lain, kamu hanya akan stres, kamu hanya akan merendahkan diri kamu, dan kamu nggak melihat bahwa yang kamu punya adalah diri kamu sendiri. Yang menemani susah maupun senang adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Aku nggak mau memaksakan diri aku untuk seperti dia, harus punya kehidupan seperti dia gitu ya. Yang nggak usah, kamu ya kamu. Oke? Seharusnya kamu mengerti diri kamu sendiri. Nggak apa-apa orang mau ngejelekin kamu, nggak apa-apa orang di luar sana ingin merendahkan kamu, tapi kamu harus sayang sama diri kamu. Kita nggak bisa kontrol di luar dari diri kita sendiri. Ya, kita hanya bisa mengontrol pikiran, mungkin mulut kita atau hati kita, tapi kita nggak bisa mengontrol bahwa mereka tuh ngatain kita, mereka tuh ngejelekin kita nggak bisa. Yang bisa kita hadapi adalah kita meresponnya seperti apa. Ketika ada orang yang menjelekkan kita, oh benarkah aku memang sejelek itu? Oh benarkah memang aku seburuk itu? Kita introspeksi, habis itu ya sudah, kita menjalankan hari-hari seperti biasa. Ya, terlalu banyak manusia yang ingin menyakiti hati kamu. Ya, kita bisa lihat, kita pandangannya luas aja deh, jangan sempit. Ya, kita udah dewasa, kita punya pandangan yang luas, dimana orang-orang punya pemikirannya A, B, C, sampai banyak gitu ya. Dan kita nggak bisa untuk menutup mulut mereka satu-satu, kan nggak bisa. Tangan kita punya 2. Kita nggak bisa menutup mulut dia yang ini, mulut yang ini, bisa 2 orang. Lah yang lainnya gimana? Nggak bisa. Maka dari itu yang bisa kamu lakukan adalah kamu mengontrol apa yang kamu respon di sini, apa yang kamu respon di sini, dan apa yang kamu respon di sini ketika kamu mengeluarkan apa yang ingin kamu sampaikan. Teruslah perjuangkan apa yang patut diperjuangkan. Teruslah capai impian kamu. Jangan biarkan keraguan yang ada dalam diri kamu
itu keluar. Jangan biarkan omongan-omongan orang lain itu menentukan kehidupan kamu. Kamulah yang patut dan bisa untuk mengubah hidup kamu. Kamu memiliki potensi yang tidak terbatas, ya. Mungkin sekarang kamu bisanya mencapai segini, tapi nggak ada yang tahu, mungkin nanti tahun besok segini, tahun berikutnya segini gitu ya. Tetap aja kita meningkatkan value masing-masing. Gak apa-apa terlambat, yang penting kita tahu proses seperti apa. Tetap berbaik hati, tetap bisa berguna sama orang lain. Menurutku itu udah cukup. Hidup banyak bersyukur. Aku jujur kayak aku banyak bersyukur bahwa oh iya, rezeki orang tuh berbeda-beda. Sehingga aku juga dulunya aku juga nggak bisa untuk mengontrol diri aku. Ya, mengontrol diri aku tuh kayak, ih kok dia bisa ya mencapai ini? Kok dia bisa ya sepinter itu? Kok dia bisa sih? Kok bisa dia ini kan? Kok aku nggak bisa gitu ya kan? Aku selalu kayak gitu terus gitu kan. Tapi oh iya, dia bisa seperti itu karena mungkin dia sudah mengorbankan waktunya, dia sudah mengorbankan tenaganya, dia sudah mengorbankan waktu-waktu bermain. Oke, karena sesuatu hal yang ingin kamu capai pasti ada yang namanya korban. Ya, pengorbanan. Kamu ingin mengorbankan seperti apa, dan kamu ingin hidup seperti apa. Oke, ingatlah bahwa kamu adalah pahlawan untuk diri kamu sendiri. Oke, jangan pernah merendahkan diri kamu dan jangan pernah hidup atas omongan orang lain. Teruslah berjuang dan menjadi versi yang terbaik untuk diri kamu. Oke, mungkin ini agak random ya buat kontennya, tapi aku agak lega ketika aku bisa menyampaikan bahwa apa yang pernah dulu aku pikirkan, kok hidup ini berat, kok hidup ini susah, padahal masih banyak orang-orang di luar sana yang lebih berat lagi. Dan aku juga ingin mengucapkan terima kasih buat diri kamu. Aku tuh ingin kita tuh sama-sama bangkit, kita tuh sama-sama bisa, kita sama-sama bisa mengontrol respon apa yang kita respon ya apa yang kita kontrol buat orang lain. Aku mau kamu jangan stres-stres banget gitu ya. Kalau memang hari ini capek ya istirahat. Kalau memang hari ini mau makan es krim, beli es krim. Kalau memang hari ini mau jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan. Jalan-jalannya jangan yang sampai melampaui batas juga, jangan yang sampai melampaui budget juga. Kamu juga harus sadar diri dan bijak dalam keuangan. Oke, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa kamu adalah kamu. Kamu gak boleh hidup atas omongan orang lain. Kamu gak boleh mengubah diri kamu hanya untuk orang lain. Kamu untuk kamu. Oke, semua ada di tangan kamu. Pilihan ada di tangan kamu. Bye-bye.